Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Subki Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Ya, pemirsa, inilah TVR 17 edisi Senin 11 April 2022 selengkapnya. Pengawali TVR 17 hari Senin, hari ini 140.000 tenaga honorer di bidang kesehatan masih belum jelas statusnya. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menuntaskan persoalan status para tenaga honorer tersebut agar mampu diangkat menjadi pegawai ataupun juga P3K. Terkait adanya 140.000 tenaga honorer di bidang kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menuntaskan persoalan status para tenaga honorer tersebut menjadi P3K. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB di ruang rapat Komisi 9 DPR RI pada Senin pagi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengatakan, Kementerian Kesehatan saat ini harus melakukan pendataan kepada para tenaga kesehatan honorer untuk bisa masuk dalam database pusat dalam rangka mengakomodir penyelesaian persoalan tenaga honorer kesehatan dan mendorong Kemenkes untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait formasi tenaga kesehatan serta menyelesaikan beberapa poin seperti sistem seleksi dan persoalan anggaran dalam penyediaan formasi tenaga kesehatan. Jadi yang paling mungkin adalah P3K, karena memang rekrutmen pemerintah daerah itu sering tidak standar. Ya, jadi kita harus perhatikan juga aspek kualitas SDM dan yang lain-lain, tentu ini P3K. Karena datanya masih di daerah sekarang. Kalau datanya di daerah kan pemerintah pusat tidak tahu. Ini tugasnya Menkes. Seperti guru, seperti Kemendikbud mengadvokasi guru. Datanya Kemendikbud, afirmasinya di Kemendikbud. Yang menyelesaikan proses seleksi di Menpan, yang urusan anggaran Menkyu. Jadi hampir sama lah. Ya tentu sesuai analisis beban kerja dan jabatan. Saya sepakat itu ya, karena faktanya memang seringkali pemerintah daerah tidak mengindahkan persoalan dua itu. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, datang dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional untuk bertindak tegas dalam mengatasi persoalan tanah, khususnya soal masih adanya tumpang tindih sertifikat tanah. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional untuk bertindak tegas dalam mengatasi persoalan tanah. Anggota Komisi 2 DPR, Dian Istiqomah, menilai perlu adanya ketegasan dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait sengketa lahan di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara DPR saat rapat dengar pendapat umum Komisi 2 dengan PT Sentul City Tbk, warga Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, warga Desa Karang, Kabupaten Nrekang, Dian Istiqomah berharap persoalan sengketa lahan tidak terjadi lagi. Dian menyayangkan masih adanya tumpang tindih sertifikat. Dian meminta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk dapat membenahi masalah tersebut. Tentang konflik agraria di seluruh Indonesia ini sangat banyak ya. Permasalahannya sebenarnya cuma satu. Jadi begini, sertifikat itu kan bikinan BPN. Kadang setelah BPN menghadirkan sertifikat itu ke masyarakat, ada tumpang tindih sertifikat. Dian Istiqomah menambahkan banyaknya program sertifikasi yang dilakukan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat. Bagaimana sertifikat itu hadir? Ya, jadi kepala BPN di Indonesia ini saya harap harus punya keberanian khusus. Sekarang kalau masyarakat kecil harus ke pengadilan dulu, itu kan biayanya mahal. Itu sangat tidak etis lah kalau terjadi seperti itu. Oki Zulendra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk menggali lebih dalam potensi sebaran logam tanah jarang atau LTJ, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan juga Elektronika atau Dirjen Ilmed Kementerian Perindustrian, Dirjen Minerba SDM serta Dirut PT Timah.
untuk menggali lebih dalam potensi sebaran logam tanah jarang atau LTJ di Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika atau Dirjen Ilmed Kementerian Perindustrian, Dirjen Minerba SDM, serta Dirut PT Timah. Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR RI, belum lama ini Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, selain mendengar penjelasan terkait potensi dan sebaran logam tanah jarang atau LTJ, Komisi 7 DPR RI juga melihat kesiapan regulasi terkait pengembangan pemanfaatan LTJ, serta kesiapan industri hilir dan pengembangan industri hilir timah. Walaupun penelitian mengenai potensi logam tanah jarang telah lama dilakukan di Indonesia, baik oleh Kementerian SDM, dalam hal ini adalah Badan Geologi, maupun oleh PT Timah sendiri, namun hingga saat ini masih terkendala masalah terbatasnya data potensi logam tanah jarang, termasuk pemanfaatannya. Selain itu, kendala lainnya adalah mengenai ketersediaan teknologi untuk pemrosesan logam tanah jarang, serta regulasi yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan logam tanah jarang. Beberapa negara produsen logam tanah jarang, termasuk China, telah mampu menciptakan ekosistem industri logam tanah jarang, sehingga mampu memproduksi dan memanfaatkan logam tanah jarang dengan baik. Namun, sangat tertutup terhadap pemanfaatan teknologi yang mereka gunakan. Sementara itu, Dirjen Minerba mengatakan Indonesia masih lemah dalam hal eksplorasi logam tanah jarang. Sehingga dari potensi yang ada, Indonesia baru mendapat indikasi logam tanah jarang di 7 lokasi, dengan lokasi paling banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada liputan mendalam kasus redaksi TVR Parlemen. Ini soal DPR yang akan segera sahkan rancangan undang-undang TPKS lengkapnya. Setelah jeda berikut ini, tetap saksikan di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa. Badan Legislasi DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS untuk disahkan di rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat atau sebelum masa sidang kali ini berakhir. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini.
Hadirnya undang-undang ini nantinya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum. Kami menyetujui dan menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat 2? Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 rancangan Undang-Undang TPKS di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Muhammad Nurdin mengungkapkan, poin penting dari rancangan Undang-Undang TPKS adalah memprioritaskan perlindungan bagi korban. Salah satunya hak mendapatkan rehabilitasi dan restitusi. Selain hukum penjara, pelaku TPKS juga diharuskan membayar biaya restitusi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dikenakan tambahan waktu tahanan. Semacam organ baru lah yang akan pemerintah atur nanti, itu dana bantuan korban. Nah itu di samping dana dari negara ya. Tapi itu pun diberikan pada korban bila si pelaku tidak bisa membayar restitusi itu. Sebelum rancangan Undang-Undang TPKS disahkan di tingkat 1, Panja Badan Legislasi DPR RI bersama gugus tugas percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS yang diketuai Wakil Menteri Kumham telah melakukan pembahasan secara maraton untuk membahas 588 DIM rancangan Undang-Undang TPKS sejak 30 Maret lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyampaikan ada pemberatan atau peningkatan sanksi pidana bagi pelaku TPKS, yaitu ancaman penjara minimal 6 tahun atau denda minimal 1 miliar rupiah. Pemberatan sanksi tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku TPKS. Meski begitu, dalam rancangan Undang-Undang TPKS tidak memasukkan poin-poin terkait pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Hal tersebut akan diatur dalam rancangan Undang-Undang KUHP. Biar ini orang tahu ini kekerasan yang bukan suatu hal yang main-main, kekerasan yang serius, maka kemudian ancamannya juga serius. Maka kemudian tadi yang sifatnya 5 tahun jadi 500 juta, yang 6 tahun jadi 1 miliar, dan semua harmonisasi minimal 1 miliar. Jadi ancamannya menjadi suatu hal yang sangat serius. Sementara anggota Badan Legislasi DPR RI Supriyansa menyoroti kewenangan penyidik dalam rancangan Undang-Undang TPKS. Dalam menggali informasi dari korban kekerasan seksual, penyidik perlu mengikutsertakan psikolog supaya tidak menimbulkan trauma atau memperberat kondisi mental korban. Korban jangan ditanya berulang-ulang misalnya, apalagi membuat trauma kepada korban sehingga teringat lagi masalah yang menimpa dirinya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan rancangan Undang-Undang TPKS menjamin perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nantinya setelah disahkan, rancangan Undang-Undang TPKS menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum bergerak cepat berdasarkan delik aduan untuk menindak pelaku. Berarti bagi korban dan juga bagi kita semua sebenarnya, terutama bagi perempuan, bagi anak-anak, bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, dan bagi siapapun yang punya pikiran sehat dan ingin menatap kehidupan ini dengan rasa aman dan tidak ada gangguan.
akibat adanya tindakan atau kekerasan seksual ya dalam bentuknya yang baik itu sederhana ataupun yang sangat berat. Badan Legislasi DPR RI menyampaikan, pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS merupakan upaya maksimal dan catatan sejarah antara DPR RI dengan pemerintah untuk memenuhi harapan publik yang sudah lama menantikan hadirnya sebuah undang-undang terhadap kekerasan seksual. Badan Legislasi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan atau perkembangan adanya langkah-langkah politik maupun langkah hukum yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang TPKS. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 5 DPR RI soal kesiapan infrastruktur jelang mudik lebaran. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemerintah telah mengumumkan secara resmi cuti lebaran tahun 2022, yaitu dengan begitu sudah dapat dipastikan tradisi mudik lebaran tahun ini akan meriah. Mengingat hampir 2 tahun ini mudik lebaran dibatasi atau terkendala dengan pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur khususnya di bidang transportasi untuk mudik lebaran tahun ini? Apakah sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah? Berikut ini wawancara langsung rekan kami Alfat Rizky dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Berikut ini. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Seperti yang diketahui bahwa pandemi telah berlangsung 2 tahun lebih sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia selama 2 tahun juga tidak boleh mudik untuk kembali ke kampung halamannya. Namun di lebaran kali ini, lebaran mendatang, Bapak Presiden Jokowi sudah memberi sinyal lampu hijau bahwa masyarakat Indonesia ini sudah akan mudik. Nah, terkait dengan persiapan mudik di tahun ini, bagaimana persiapannya? Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat 1. Halo Bapak, selamat sore Pak. Sore. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kan di lebaran kali ini kan kita masyarakat sudah boleh mudik Pak ya. Kira-kira Pak, dari segi persiapan kira-kira apa aja Pak yang perlu dipersiapkan untuk mudik kali ini Pak?
Ya, yang pertama tentu kita sambut baik ada diberikan kelonggaran masyarakat untuk melakukan mudik karena ini merupakan tradisi di Indonesia yang sudah berlangsung cukup lama sehingga ini tentu merupakan satu hal yang cukup baik ya. Tentu untuk itu karena memang kalau kita lihat kita bisa petahkan itu kan sudah 2 tahun tidak bisa mudik ya karena pandemi. Sekarang ini mudik tentu ini akan mungkin akan melebihi dari jumlah sebelumnya. Apalagi tadi paparan Kementerian Perhubungan itu sekitar 79.000 orang yang akan melakukan mudik seluruh Indonesia. Bahkan di Jawa sekitar 55 jutaan ya. 79 juta ya. Maaf, bukan 79 juta, bahkan di Jawa 55 juta. Ini tentu akan cukup besar ya. Hampir 3/4 penduduk Indonesia itu. Sehingga ini semuanya harus disiapkan. Kita tidak ingin terulang berapa tahun yang lalu yang beribesit itu ya, yang banyak juga meninggal korban. Ini semuanya maka hari ini Komisi 5 mengadakan rapat semua pihak yang terkait, Kakor Lantas, Perhubungan, PU, BMKG, Basarnas, semuanya ini bagaimana bisa melakukan suatu kebersamaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan supaya tidak terjadi hal-hal sebagaimana yang tidak kita inginkan. Kemarin juga kita mengundang dari pihak udara, ya, Dirjen Udara, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, karena tentu juga ada sekitar sekian yang nanti akan berangkat lewat udara. Ini semua saya kira pertama Menteri PU tentu harus melihat jalan-jalan nasional terutama yang dilintasi oleh para pemudik ini yang masih mungkin dalam tahap perbaikan. Kita harapkan supaya sebelum menjelang mudik menjelang liburan itu, mudik itu harusnya rampung semua. Yang kedua juga dari Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas, kemudian BMKG, Basarnas. Saya berharap ini ada simulasi di antara pemangku kebijakan tadi supaya hal-hal yang kita perkirakan itu paling tidak minimal lah terjadi pada saat ini karena memang mudik kali ini saya perkirakan akan lebih besar yang akan melakukan itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada 2 tahun mereka tidak bisa mudik, baru sekarang mereka bisa mudik. Jadi saya kira ini harus betul-betul diseriusi, harus betul-betul sudah dari sekarang untuk dilakukan kalau bisa 2-3 kali simulasi dengan berbagai macam variabel sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya sangat kecil lah. Pak, tadi Bapak kan mengungkapkan ada 79 juta ya Pak ya, untuk yang diperkirakan tahun ini akan mudik Pak. Nah ditambah tapi dengan untuk mudik yang tahun ini Pak, itu kan diwajibkan untuk booster Pak. Nah itu pengecekannya seperti apa Pak? Kalau misalkan pengecekannya di jalan langsung apakah tidak malah menimbulkan kemacetan? Nah mekanismenya yang seharusnya dilakukan seperti apa Pak menurut Bapak Pak? Ya saya kira itu tentu harus menggunakan hal-hal yang ini, terutama kalau udara mungkin bisa ya, kan langsung masuk ke kartu lindung ketika mereka naik atau kendaraan umum, kereta api umum. Tinggal memang yang harus dicarikan formulanya itu berkaitan dengan kendaraan umum, kan tidak mungkin mengeceknya di tol ya dengan kondisi rame seperti itu. Saya kira ini harus makanya saya katakan tadi harus ada simulasi-simulasi yang harus dilakukan kaitan dengan ini. Tapi kalau lewat udara, lewat angkutan umum pada prinsipnya tidak ada masalah kan. Pada saat dia membeli tiket sudah kelihatan pasti akan masuk di kartu lindung. Nah, Pak, terkait dengan mudik tahun ini Pak, terakhir dari saya Pak, harapannya baik dari penyelenggara aparat-aparat yang mengawal mudik ini atau dari ke masyarakatnya juga Pak, harapannya Pak? Ya harapan saya para penyelenggara mudik bisa untuk bagaimana menekan
terhadap ketidaknyamanan, artinya kemacetan juga jangan sampai terjadi macet yang luas. Kemudian juga safety-nya dari sisi keamanan harus betul-betul terjaga. Yang kedua juga masyarakat harus mengerti. Pertama, masyarakat harus mematuhi terhadap prokes COVID ini yang sudah ditentukan bagaimana dia harus booster. Jadi jangan sampai tidak booster dia nanti ke daerah. Ini saya kira harus dipatuhi dan ini harus terus kita sosialisasikan supaya hal-hal yang menjadi menjadi kewaswasan kita ya terhadap mudik Lebaran kali ini tidak terjadi sebagaimana yang kita bayangkan. Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Syarif dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Alfat Rizky soal kesiapan infrastruktur transportasi mudik Lebaran. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan juga terkini beserta tanggapan dari para anggota Dewan usai jeda berikut. Sesaat lagi tetap di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini. Bersama rekan kita Rini Reski. Baik, terima kasih Uki. Dan kita masuk ke headline media online pada hari ini terkait dengan demonstrasi yang pada hari ini terjadi di depan DPR RI. Kita bisa lihat di sini. Ada tanggapan datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Di sini Puan berharap aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI di gedung DPR hari ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Tentunya Puan berharap aksi demonstrasi mahasiswa hari ini berjalan damai dan juga kondusif. Puan mengimbau kepada peserta aksi jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak lain. Dan selain itu, Puan juga berharap dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan kritik yang membangun dan juga khususnya demi kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, BMSI batal menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Negara karena Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tegas menolak masa jabatan 3 periode. Untuk itu demonstrasi dialihkan ke gedung DPR RI pada hari ini. Koordinator Media BMSI, Lutfi Yufriza, menyebut alasan pihaknya mengubah lokasi aksi demonstrasi dan karena ingin memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik.
Nah itu tadi demonstrasi yang terjadi pada hari ini, hujan juga ya hari ini, tetapi masih ramai mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berikutnya kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline juga pada hari ini di media online adalah Komisi 8 meminta Kementerian Agama pastikan kuota haji. Kita bisa lihat juga di layar kaca. Dan di sini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili meminta Kementerian Agama memastikan jumlah jemaah haji di Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan ibadah haji bagi 1 juta orang dari seluruh dunia pada tahun ini. Menurut Aceh, kebijakan pemerintah Arab Saudi itu bagi Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis. Terutama yang penting adalah kepastian alokasi kuota bagi Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun. Dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui pemerintah Arab Saudi. Dan dia juga menjelaskan jumlah calon jemaah haji di atas 65 tahun cukup banyak. Bahkan jika diperlukan, pemerintah Indonesia melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini. Di sini Aceh menilai upaya tersebut sebagai upaya Indonesia untuk semakin memperkecil antrian calon jemaah haji yang sangat panjang. Di sini juga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan pemerintah siap memberangkatkan jemaah haji dan berencana mengoptimalkan pemanfaatan kuota jemaah haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tahun ini. Ya, siapa kira-kira ya, udah siap belum kita untuk mau berangkat haji karena kuotanya sudah mulai dinaikkan lagi nih di tahun ini nih. Nah, semoga ya yang mau berangkat haji kita doakan lancar terus. Itu tadi 2 isu menarik soal DPR RI yang dibahas di berbagai media online pada hari ini. Puan berharap aksi BMSI di gedung DPR RI hari ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum dan Komisi 8 DPR RI minta Kementerian Agama pastikan kuota haji. Kita kembali ke Uki. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media nasional online pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kami kembali ingatkan kepada Anda virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Badan